Soalnya sekarang tuh di fase semua orang sepeda udah punya nih semua. Iya benar. 26-nya udah pernah nyobain, road bike-nya udah pernah nyobain, gravelnya udah, fixed gear udah. Sekarang tinggal yang kayak sepeda punya-punyaan, sepeda unik-unikan gitu loh. The world is too small. Here we go again. Halo Mom, balik lagi bersama gue ini Gaya Berkendara. Hari ini kita akan nge-review, nggak akan nge-review kita akan berbincang dan ngobrol bersama influencer yang culture. Ngebahas apa? Jadi diri gue tuh pribadi pengen tahu sepeda apa sih yang nanti tuh akan tren gitu ya. Sebelumnya gue mau terima kasih bagi yang sudah terus nonton vlog ini Gaya Berkendara dan yang udah beli merchandise Gaya Berkendara. Mau tahu vlognya kayak apa dan ngebahas apa, tamunya kayak apa? Sebelumnya subscribe dulu. Dan yang belum follow Instagram kita di Gaya Berkendara. Sebelumnya bumper dulu. Culture di samping gua nih, tapi tolong perkenalan diri dulu lagi ya kan? Dekil banget lu, anak bengkel, makanya ini gua tutupin. Ini makanya gua tutupin, lu kagak paham. Dari ujung itu adalah Hop Culture ya kan? Sering lu mah. Umur, status, 23. status, Aman. Status aman. Status aman. Mandali. bro kenalin dulu bro. Dalu. Lalu, Temennya Hop Culture sama Andra. oh temennya, iya benar. Ini udah pada tahu ya, Andra Maulana, a.k.a. Cycling in frame. Fuck man, ya itu dia. Pada ngapain nih bro kesini bro? Halo? Mau servis Vespa. Service. Ini gue berterima kasih dulu sama mereka mau datang, soalnya gue mau tahu nih perkembangan pergoesan duniawi, kira-kira nanti tuh sepeda apa yang kira-kira diminati, kita ngomongnya ya, diminati. Kita kan nggak bisa nebak waktu itu 26 naik tiba-tiba booming, itu nggak ada yang bisa nebak itu, ya kan? Ini berkat dia juga nih, ini racunnya dari sini, core-nya dari sini ya kan. Nah, gue mau nanya nih satu-satu manusia ini, kira-kira kedepannya setelah pergoesan duniawi, gravel naik, road bike naik, Sally turun, ya kan? Kira-kira sepeda apa sih yang akan diminati? Jawab Kak. Iya lah, Andra dulu Iya, lah. lempar-lempar. Andra racunnya. Gue mah siap diracunin aja ya Kak. Apa fiksi? Fiksi naik lagi, enggak kan? Kalau fiksi tetap. Stabil. Stabil dia. Tetap masih ada terus. Iya benar. Apa ya? E-bike. Ya bener tuh, e-bike. Nah, E-bike juga lagi gila ya. janjian itu lagi. E-bike buat gravelan enak banget. Enak sih bener juga. Sambil ngobrol lagi dia. Oh iya, coba e-bike aja ya. E-bike. Isinya pakai apa sih? Token ya? Indomaret. Ini kalau jalan habis bunyi. Iya 3 jam tapi. Tapi kalau misalnya e-bike tuh, kalau misalnya habis baterai tengah Ya jam. dicas. Iya, Di bener. Indomaret bisa. Dicas. E-bike dalam artian e-bike ini ya, MTB ya. Sally pun ada kan? Sally pun Cuma ada? MTB, heeh. Kenapa itu kira-kira nanti misalnya
Kan capek ya, kita sepedaan capek nggak sih? Capek, Oh iya. ngegoes mulu, goesan energinya dipakai buat baterai, udah tinggal ngegas aja. Oh berarti Tapi kalau baterainya habis, digoes berat jadinya ya? Goes juga. Yaudah jangan main e-bike deh. jangan. Oke ganti guys, ganti. Nggak cocok, nggak cocok. Nggak cocok. Apaan ke? Ya kan? Mini Velo gimana? Mini Velo rame. Oh turun, Udah gue jual ya? Turun. Mini Velo gue udah jual. Oh, berarti turun. Kalau udah sampai dijual tuh berarti kurang duit Soalnya kan? sekarang tuh di fase semua orang sepeda udah punya nih semua. Iya iya benar. 26-nya udah pernah nyobain, road bike-nya udah pernah nyobain, gravelnya udah. Fix gear udah. Sekarang tinggal yang kayak sepeda punya-punyaan, sepeda unik-unikan gitu loh. Pengenan ya? Iya, cuman kayak asal nih, punya gitu gitu ya. Ini lucu nih kalau gue rakit gitu. Oh jadi ini pasti sepeda kedua atau ketiga? Masa bisa? Iya, bisa jadi, bisa lebih malah. Saya sih nggak ada, cuman itu. Oh iya benar. Iya benar. Ini kalau gua lihat-lihat di Instagram nih di apa namanya itu di home ya? Apa sih ngomongnya nyebutnya? Di timeline, Di feed. feed. Di Iya, di iya. timeline ya. Explore. Timeline ini sepeda-sepedanya sih sebenarnya masih kayak kalau yang Omar bilang itu kan keculturean ya. Keculturean, performance apa nih? Bener. Berarti keculturean tuh masih naik, cuman istilahnya bentuknya agak beda dikit, bener nggak? Iya, Nah, Di titik ini sepeda ini udah istilahnya fully upgrade. Terus, aduh, gue rakit apa lagi ya? Kayak di posisi itu mungkin ya, mungkin. Iya benar sih. Nah, ini gue tertarik kemarin lihat-lihat tuh yang mengisi timeline gue tuh sepeda yang agak bengkok. Bengkok kanan sama kiri nih. Ini bengkoknya gini. Presto dong. Iya. Bukan. Istilahnya apa ya ngomongnya? Macam kayak lady gitu. Nah kan jarang nih yang punya lady. Ini gue liat manusia ini punya lady. Gue undang deh ke sini. Iya, apakah itu nantinya akan naik? Nggak tahu ya. Semoga ya. Tapi sekarang tuh mungkin ini nih waktu itu awalnya dari perang hashtag mungkin ya. Jadi waktu itu ada Andra nih bikin sepeda istri, terus tiba-tiba orang-orang pada keluar tuh muncul MTB Lady, 26 Lady gitu-gitu kan. Akhirnya karena ada yang belum punya istri, bingung kan mau buat siapa ya. Udah akhirnya kemarin tuh dipakai sendiri. Muncullah hashtag Bapak Tomboy kemarin tuh. Bapak Tomboy. Tapi lu kenapa bikin pertamanya lady yang dimana orang-orang juga nggak ngelirik juga enggak? Kalau gua pribadi karena waktu itu gua mau bikin kargo sebenarnya. Oh. Terus gua lihat-lihat ada di Blue Lock itu ada satu postingan dia bikin kargo tapi pakai lady. Oke. Ada tuh di Blue Lock satu warna biru. Wah, ya udah gue cari tuh frame lady yang ngasih tahu. Terus ada, tapi gue nggak nyari yang, gue searching enggak. Kayak gue kalau ada ya gue lihat, kalau enggak ya udah. Terus Lucky ngasih lihat, Indra ada nih di internet. Wah, cakep nih, masih orient semua segala macem. Gue beli cuma 900.000 full bike. Yang ini. Tapi terangin dulu lady itu apa? Lady itu apa ya? Sebenarnya sepeda buat teman reguler, juga. cuman mungkin mayoritas frame-nya, buat cewek mungkin ya. Karena frame-nya turun. Sebenarnya gue nggak tahu itu sebenarnya buat cewek atau bukan. Oh iya. Tapi iya. kebanyakan penggunanya perempuan gitu. Karena kan kalau turun dia langsung dia nggak kena itunya. Top. Top Top-topnya kan di bawah mirip. Tutupnya turun. Nggak agresif juga kayaknya pemakaiannya. Tapi dari situ lu bikin kargo? Nggak jadi. Jadi begitu si lady udah gue beli, langsung hari itu gue samperin, gue bawa pulang. Nggak ada yang gue titip dulu ke Brooklyn. Mereknya apa itu? Ketahuan. Polygon. Polygon 900.000. 900.000. Virginia. Polygon Virginia ada antingnya bawahnya. Gue ngincar salah satu sepeda itu yang DO-nya tuh beranting lah. Nggak tahu lebih seksi aja menurut gue. Terus ya udah pas for kargonya datang, lah agak kurang presisi nih. Gimana ya? Akhirnya udah gue jual. Tapi sebenarnya sih nggak apa-apa, cuman gue nggak enak aja dilihatnya. Sebenarnya kalau digunain sih biasa aja. Nggak jadi deh. Jadi gue jual lah sepeda itu gantung tuh. Gue apain ya? Ya udah gue pasang parts-parts yang ada aja di rumah. Ya jadi. Jadi Itu kapan? Kapan ya? 2000 sebelum tahun baru. belum tahun baru. Iya. 2020 pas 2020. Itu baru dia yang make? Enggak juga, banyak, maksudnya udah banyak. mungkin namanya udah banyak, cuman kan gue suka foto iseng gitu, udah kasih hashtag apa ya, mungkin dari situ orang pada ngeliat. Ini lucu banget sampai gue buka forum di Facebook sepeda Andra ada yang nanyain
handlebar kayak gini namanya apa ya? Itu yang Iya, jadi contoh tuh handlebar gue tuh salah satu sepeda yang paling Andra. dicari. Apa itu handlebar apa? Zoom biasa, Zoom. Oh, Zoom. Nah, Taiwan cuman kumis, cuman dia modelnya kayak Velo Orange Left Bank. crusher kali ya. Crusher ya. Oh, tapi zoom. Panjang belakangnya. Setbacknya jauh. Setbacknya jauh. Kayak kira dipakai. Iya. Iya benar. Itu. Nah, sekarang tuh kayaknya udah susah dicarinya. Dulu sih masih banyak banget yang jual. Ya udah deh. Ya karena sepedanya adanya itu ya. Ya saya pakai aja. Ya, gue suka karena bentuknya unik ya. Iya. Tapi gue belum untuk ngebangun itu belum. Nah, kalian kan udah nih. Boleh tahu alasannya apa? Kalau gue tuh mesen kargo foroknya sama Andra barengan. PO-nya bareng nih sama Oh, Andra. PO-nya bareng. Andra nyampe duluan, terus ada trouble pas gue nyampe, bingung nih mau pakai frame apaan ya gitu kan. Terus Lu belum beli sepedanya berarti? belum punya si frame itu, baru foroknya doang. Banyak tuh ada saddle, pokoknya barang-barang yang tidak terpakai di rumah lah. Lu mau bikin kargo tapi frame belum tahu frame apa. belum tahu. Waktu itu si Oki, si kecil itu bikin kan pakai GT. Iya, gue tahu tuh. Nah itu lagi booming-boomingnya tuh kargo gara-gara Yudis. Oh, gara-gara Yudi. Ke Jakarta. Ya, pernah kesini. Pas sudah nyampe forknya gue bingung pakai frame apa ya. Kalau GT gue ngeliat si kecil biasa aja nih, normal sepeda kargo pakai itu frame yang biasa gitu. Akhirnya dapat di grup ada yang nawarin itu Lady Kuahara M36, Dapat berapa boleh disebut? murah banget. 1 juta udah dikelontokin catnya, udah rapi, tinggal dicat ulang lagi sama gua. Wahara. Jadi deh kayak gitu Kuahara. Dan sekarang berapa harganya? Oke, sekarang berapa? Sekarang udah sebut aja. Bisa 9. 9 juta, dia dapat 1 juta. Iya, gue ngeliat sih di toko gue yang pernah beli itu 15 juta sekarang full bike. Kan aneh banget. Kuahara emang salah satu brand Karena yang bentuknya beda gila kan? juga. Iya. Mixtape. Dia LED-nya ada mixtape. Jadi belakangnya ada 3. Oh wow. Itu. Ini buat yang ngegoreng, saya minta yang setengah matang aja, jangan mahal. Saya minta mentahnya juga nggak apa-apa. Terus saya goreng sendiri di rumah. Pakai air fryer. Nah, lu terpikir Lady gara-gara murah itu apa gimana? Saking bingungnya gue saking bingungnya gue pakai apa nih, GT juga banyak kayak Avalanche, terus Jakar udah mulai banyak waktu itu, Iya, cuman gitu. Jaskar. itu gara-gara lu sih Tet tadi ya. itu lu benerin ya. Iya. Banyak tuh yang tawaran Federal pun Oh, itu, iya, sampai iya, akhirnya iya. yaudah deh ya, hashtag sepeda istri itu, sepeda istri yuk, buat bikin sepeda istri yuk gitu kan ya, walaupun belum gitu. Ya udah bikin aja gitu. Akhirnya ya udah terbesit, ya udah Kuaharain aja gue sikat deh. Gue bangun deh tuh. Dibangun Kargo, Lady Bike Cargo jadinya. Baru lu kayaknya gue lihat Lady Bike Cargo deh. Iya kayaknya ya. Iya. Belum ada sih gue liat Belum. di Jarang aja sih. Jarang, nggak kelihatan kali. Nah, yang ujung coba kenapa milihnya Lady Bike? Kalau gua korban. Korban racun korban. Kenapa lo ngelihat itu? Gue mau bikin gara-gara lihat mereka itu kenapa? Nah, jadi sebenarnya gue tuh nggak suka awalnya sama frame Lady nih, kayak duh ngapain sih pakai frame cewek gitu kan mikirnya, karena gue juga udah punya sepeda, ngapain rakit lagi gitu. Terus waktu itu tuh ada satu customer, lu juga tahu ini kantornya di depan nih. Nih Mbak, tolong ya. Jadi ada satu customer datang ke kantor. Terus frame-nya tuh ngegantung udah cukup lumayan lama karena waktu itu tuh bingung si konsepnya mau digimanain. Akhirnya kasih beberapa referensi gini, belum ada jawaban. Terus Andra nih manasin, udah rakit aja kan gitu kan. Kalau kerja di kantor sepeda tuh gitu ya. Kantor sepeda, kalau kantor sepeda tuh jatuhnya racun semua. Terus dipikir, coba cari dulu part ada nggak ya. Ternyata ada nih beberapa part. Terus ada orang misalnya yang beres restorasi tapi ada beberapa barang nggak kepake, ya udah gue tempelin. Jadi satu sepeda. Jadi udah mulai sayang sama sepedanya yang awalnya gue nggak suka tuh. Tadinya mau gue beli tuh frame-nya, cuman sama orangnya nggak jadi dijual. Akhirnya gue sakit hati kan, barisan sakit hati. Gue siang, malam, pagi, sampai subuh tuh buka forum, buka marketplace, nyari frame Lady. Akhirnya suatu waktu gue nemu satu lagi pabrikan Jepang. Walaupun nggak seganteng yang awal, tapi senang aja. Cukuplah untuk menggantikan.
Akhirnya daripada part yang lama nganggur, akhirnya gue cari lagi frame, gue tempelin lagi di sepeda Lady yang ini. Oke, kita buat satu-satu ya. Boleh. Dijelasin satu-satu dari Andra dulu kali ya. Dari Andra. Beda istri beneran kalau dia. Nah, ini yang 900.000 poligon apa tadi? Virginia. Oke, dibalik. Kata netizen kebalik. Gini. Wah, Masya Allah. Oh, ini yang zoomnya ya? Oh iya bener, mirip banget. Oke. Boleh. Pasang semua ini. Ya, ceritain ini frame-nya. Ini frame-nya yaitu Polygon Virginia. Ada ternyata pas kalau di foto dia bilang kan ori, cuman pas gue samperin terus ternyata ada yang di sol cat biasa gitu, tapi ya udahlah ya. Stiker masih ori semua, ya gue pertahanin biar dapat red bike-nya kalau kata Oke. Nah ini si anting ini nih yang gue suka, jadi DO-nya tuh tebel, terus ada antingnya, jadi DO-nya, bawaan. Cuman yang gue sayangin tuh satu nggak ada ininya dia, eyelet buat rak. Oh iya. Rak belakang. Nah cuman tapi ininya dua nih, gue nggak tahu kenapa. Aneh, tapi ini nggak ada. Mungkin kesini kali ya. Oh iya, mungkin di sini. Terus apa lagi ya? Remnya nih gaul nih. Remnya apa ya? Nggak tahu, ini gue dapat dari Oke. Ini bentuknya apaan ya? Rem apaan sih nih? Rem Itu mana sih? cantilevernya, Oh, cantilever. Cantilever gue dapat di Gaul bisa buat Marketplace. 700. Tadi awalnya ini mau gue pakai di sepeda gue yang satunya yang pakai 650. Karena reach-nya kan nyampe nih. Oh iya, lebih tinggi. Cuman ternyata enggak lah, di sini aja. Jadi gue beli di Marketplace itu di toko, nggak tahu gue. Berapa? Nah, gue beli di toko ada lowrider gitu. Dia jual ini cuma satu warna merah tadinya. Oh, tadi merah. Harganya 80.000. Fuck, men. 80.000. 80.000. Terus udah gue poles jadi warna silver. Oke. Terus katanya sekarang udah cepean harganya, udah dinaikin. Ya naik cepet juga mau. Tapi katanya udah nggak ada. Naik banget. Gitu. Kenapa lu pakai ban gede segede? Ini ban berapa ukurannya? 235. 235. Awalnya gua, oh iya salah satu ini sepeda jadi juga. Jadi gua tuh dulu punya salah satu ban wishlist gua lah. Itu WTB Thick Slick. Yang kayak ban dalam tuh. Itu kan bannya 262.0. Akhirnya gue dapet itu ban, lumayan susah tuh nyarinya dan harganya juga lumayan. Gue pasang nih di sini. Akhirnya jadi, terus kok kayak masih cingkrang ya. Akhirnya gue pasangin fender tuh, udah cukup lama lah. Pasangin fender, nah mulai lumayan ngisi. Terus begitu bannya gue copot, gue pasangin tadinya pakai ban Michelin Trail gitu. Wah cakep nih, kayak sepeda-sepeda touring gitu kan, tapi lady. Terus berat dipakai di jalan kan. Terus bannya 2.0 juga lagi. Terus ya udah, nah gue nemu ini juga nih. Ini apaan, Bu? Marketplace. Gue nyari Swallow. Swallow. Keluar nih 2.5. Hah? Gue ngeliat karena pinggirnya itu mulus gini loh, gue suka apa kayak Thick Slick, cuman tengahnya tetap ada alurnya kan. Harganya cepet sepasang kalau nggak salah deh. Cepet sepasang. Barang murah. Tahan lu bentar. Tahan lu bentar. 2,3 ya? 2,3 apaan? Berapa tadi ukurannya? 235. Tapi alurnya bagus dah, nggak kayak pacul-pacul banget. Maksudnya nggak berat-berat banget gitu. Pas datang tuh gue lihat Andra, oh ban gini. Soalnya belum kepasang. Pas udah kepasang tuh donat Donatnya? banget. Iya, donat banget, penuh. Gue gambling sih, beli muat nggak ya? Udahlah beli dulu aja, murah juga. Ntar gue pasang di mana kayak atau gue jual lagi. Pasang, lah muat taunya. Gue kira itu mentok rak sini kan, hanger. Ternyata mepet deh, iya. Pas aku baru tahu. Ya ternyata masih bisa lah gitu. Tapi terus ngisi kan, gue kan suka ban tebel biar sepeda tuh kelihatan padat aja sih. Oh iya, montok. Tapi emang ini untuk perempuan banget nih Om tuh. Simanosis. Simanosis tuh ada stiker ya. Simanosis. Oh iya bener sis ya, bener. Bener, gue sempet bingung tadi tuh sis anjing. Sis. Kenapa lo harus pakai keranjang? Aduh, kenapa ya? Biar Ini juga antik nih keranjangnya. Antik Nggak, banget. jadi awalnya kan nggak pakai keranjang, iya, cuman pakai raknya doang. Gue tuh biar ngisi aja sih sebenarnya. Soalnya gue melihat beberapa foto di Explore di mana yang bikin lady kan pasti stemnya naik, stangnya kumis, Iya. terus jadi cingkrang kan kelihatannya. Ini gimana biar kelihatan rapet ya? Jadinya gue pakai stem
100 tapi gue agak masukin jadi agak pendek karena kan bantu sama stang kan. Terus gue isi apa lagi tadi pakai rak doang. Terus akhirnya gue dikasih sama Build Dream. Endo. Kasih ya, Ini Instagramnya. Iya. Ini Instagram. Build Dream. Gue suka karena klaimnya ke core, nggak ke elet, jadi nggak kelihatan penuh gitu. Terus, nah, jadi sebenarnya gue masih sama keranjang ini juga masih apa ya? Dipinjemin tapi kalau mau bayarin boleh deh gitu. Gue naksir sama keranjang ini karena bentuknya unik aja. Ini Minora Jepang. Oh wow, Minora. Dan cocok banget nih pakai sirak ini karena tengahnya itu ya kawin, tengahnya itu masuk dan kecil gitu, terus sampai sini. Jadi dia lebih mundur kan raknya, nggak terlalu maju gitu. Jadi proporsional banget deh sama ban, sama stang semua. Kawin banget sama bentuknya. Tanpa keranjang gue rasa nggak secantik kayak gini. Makanya. Ini pertanyaan paling penting, berapa sih gue kalau mau bikin lady kayak gini totalnya? Aduh, berapa ya? Saran aja kisaran. Udah sama sepeda ya, tergantung sepedanya juga. Di luar sepeda deh. Aduh, berapa ya? Tergantung parts juga lagi. Kisaran aja. Kayaknya start di 3.000 juga udah jadi sih. 3.000 udah jadi. Tapi part ya, tergantung part. Kalau lu BM ya makin tinggi. 3.000, Dra. 3.000. Enggak, ini kan sadel yang pertama gue patah. Terus gue dipinjemin. Meva ya. Yang sebelum gue pakai kambium patah. Karena udah lama juga dipinjemin sama Oko, buset. Dipinjemin. Ada yang nganggur nggak sadel? Pinjemin. Hanya pasarnya itu seharga federal, orang mau beli federal, Iya, mau bikin lady sama aja ya. Pokoknya kalau start sih kalau misalkan kalau saran gua kalau dapat full bike itu lebih bagus. Tapi partnya yang masih bisa dipakai ya. Jadi tinggal nambah kecil-kecil. Kecuali lu emang udah nyiapin budget gede, gua beli frame-nya doang, beli ini doang gitu. Kalau ada yang nanya kenapa lu nggak ngerakitnya federal, kenapa polygon? Udah punya. Karena dapatnya polygon aja. Tapi harga gimana? Punya ya. 11-12 nggak sih? Enggak, gua tahu deh. Gua dapat ini tuh cuma 900.000 full bike. Dan makanya full bike Ya, itu 900.000. untung-untungan aja sih sebenarnya. Harinya Anda harus lebih dalam aja tiap Sama hari. lebih man. sabar kayaknya. Iya, sama jangan nyari. Biarin aja. Kalau misalkan ada yang nawarin baru lihat. Jangan yang cari makin kagak ada deh, yakin. Jodoh. Jangan dicari ya. Dari Hot Wheels. Nah, bener lu. Boleh kita ke sepeda kedua? Oh iya boleh dong. Kargo dulu, kargo. Nih ya, unik banget nih kargo. Boleh Berat lihat lagi dulu nih. begini. Kuahara. Ini kayaknya for sale nih abis ini. Kalau harga masuk mah lepas ya. Lepas sih gue beli Mio. Wah. Ini ngapa ban pada gede-gede banget sih? Enak loh. Nambah. Oh iya. Emang gak rata bos. Gila, ganteng banget. Gue liat dari jauh dulu. Tuh, ini si BM sih sebenarnya. Oke bro, ceritain bro. Nah ini yang gue dapat frame tok 900.000. Kalau Kuahara Parkway ini begini nih om tuh, mixtape. Lu kenapa emang pengen lady atau waktu itu emang? Dan akhirnya memutuskan untuk lady karena ketertarikan nama mixtape yang dia kan. Karena kalau gue liat federal yang Keren banget lady, ini jadinya. kalau federal yang lady kan nggak ada kan kayak gini kan. Iya. Itu dia. Makanya sekarang harganya gila langsung. Karena cuman Kuahara doang terakhir yang gue lihat. Ditaruh lagi sini. Nah itu dia mau double malah. Keren banget ya. dua-duanya gitu. U-brake. Ini Kuahara apa? M36 Parkway Tapi yang lady-nya. yang lady-nya 900.000. 900.000. Coba parcel Gua ceritain. repaintin segala macem. Harus diceritain. Gue langsung lihat saddle sama Iya, ini yang gue Ganteng punya di banget. rumah tuh ini dipinjemin. Tuh. Gara-gara ini doang nih part jadi sepeda ini dan mesen for cargo karena waktu itu booming sama si Yudis kan, yuk kita bikin sepeda cargo. kargo dan segala macam. Gue pesen lah ini di Surabaya. Nyampe Emang sini, bawaan banyak bro? Lu bikin kargo bike. laptop sama baju ganti doang sih kalau ke kantor sama main mah biasanya gitu doang. Tapi kelihatannya keren gitu ya. Iya karena bawaannya jadi nggak mikir di badan gitu, nggak usah bawa tas segala macam yang kecil, udah ambrokin aja semua di keranjang depan. Untuk handling gimana? Handling lumayan sih, 3 kiloan masih enak. Kan gue sering laundry segala macem, bobot 3 kilo tuh masih agak enak. Kalau Yudis bopot tuh gue lihat tuh. Iya, tuh gue nggak tahu tuh dia enak apa enggak, tapi kayaknya masih aman-aman aja sih om. Terus ceritain partsnya.
partnya mah nih murah nih, hub beli di Bude, yang depan ketemu, yang belakang nggak ketemu, lama 2 hari gimana? nyariinnya. Lalu gimana, Cina gimana? sih. Kan disc brake tuh depan. Lah iya bener. Gue di Bude, mana tuh, Sleepy ya dia? Situ. Oh. Yang satu belakangnya belum ketemu Mas, iya 2 hari udah nyari dulu tuh, orang gue nyari yang part-part murah kayak Andra aja deh, yang penting ngebentuk sepeda. Ininya juga United, rimsnya, bannya Kenda. Ini raknya build rim. Nah ini gue buat ngebalancein kalau bawa baju ganti, gue kadang ini laptop doang, ini bawa baju ganti, bawa tas. Biar gue nggak takut Oh, iya, turunan kan. Akhirnya buat belakangnya gue tambahin buat baju ganti kadang-kadang. Bawa 2-3 style gitu. Segala macem. Ya ini dari 2011 lah gue punya ini. Udah lama Turbo Cell Italia ini. Dan segala macem. Pedal Sisanya. bagus, pedal. Iya, pedal juga kena racun sih. Kok ini kayak tampak kayak Wiro Sableng ya? Iya. Kira gue beli. Bagus pedal. Udah ini masih yang ada aja terus dijadiin. Harga fork depan berapa kalau mau dibikin kargo kayak gini? Mesen tuh 800.000 dari Surabaya sama Mas Sigit di Facebook ya, Ndra. 800.000 belum sampai Jakarta. Itu plug and play. Dan bisa milih kok. Oh bisa request. Bisa mesen. Mau cantilever atau disc brake, mau ulir atau apa namanya threadless gitu, OS atau standar. Jadi dia dibikinin dulu si leher-lehernya. Dan dia bagus sih pengerjaannya, detail karena dia seminggu itu cuman bikin 2-3 fork, makanya bisa nyantriannya lumayan banyak. Lama ngantrinya. Ya worth it sih, tapi nggak apa-apa. Emang kalau yang disabarin justru bagus Iya. jadinya. Kalau cepet-cepet malah enggak biasanya. Handlebar Nito, ya kan? Nito, bener. Thompson lagi tuh stem, ya Allah, ya Allah. Pinjeman nih stem. Ini apa nih, dia kompe. Itunya Shimano sama crank. Jadi pas lu lihat Lady dibikin kargo, lu puas? Puas sih karena Sesuai ekspektasi? Iya, dan ternyata naik sepeda ini walaupun nggak seagresif kayak fixed gear atau gravel, nyaman buat commute gitu. Dan pakai ban besar lumayan ini sih, jejak gitu loh, kalau walaupun agak berat tapi menurut gua enak aja handlingnya. Buat bobot 3 kiloan waktu gua Iya, harus gede ya. Depan itu sama ya jatuhnya. 195 kalau nggak salah yang 20. 195 ini 220. Oh, 20 gede juga. Iya, Ini ada PR nggak? Mau apa yang lu tambahin? Enggak sih, udah nih udah enak banget sih. Tinggal dijual ya, harga pas Iya, ya? kalau ada yang mau, om-om. Iya. Buat sepeda istri. Sebenarnya kita kemarin mau ajak satu orang lagi, ada pakai sepeda istri juga, Bayu KBA Bayu Aji. Cuman ngambek gara-gara stangnya gue pinjem. Jadi udah sepedanya jual aja. Akhirnya sepedanya belum laku, dia nggak mau ikut, ngambek. Gitu. Belum laku padahal? Belum laku padahal. Lu sih Di bengkel. keren. Boleh yang terakhir nih kita pop culture. Ini dia nih yang Jadi beda-beda partnya ya? Banyak. Mantep nih. Standar bore up. Ya, standar warap. Ambil. Ya, gue kira gue nggak usah. Wah, Diamond back ya. ini yang obat sakit. Diamond back ya deh, Ini udah. sepeda obat sakit hati ya? Obat sakit hati. Beuh. Gua versi bawah, ini udah versi Ya. atas. Enggak. Sama. Waduh, mahal nih kayaknya. Kenapa Lady ya selain obat sakit hati yang tadi lu ceritain ya? Jadi kemarin setelah kejadian yang frame itu nggak jadi dijual, akhirnya gue ngulik kan, nyari karena ada beberapa part gue yang akhirnya jadi nggak kepake. Benar. Terus dijual juga ngapain, sayang gitu kan. Ya udahlah, akhirnya gue cari-cari frame, ternyata nemu Bridgestone CB1. Ini emang buat city bike, bukan MTB sih sebenarnya jatuhnya. Nemu, katanya sih keadaannya nos, cuman dia masih ada beberapa karat gitu-gitulah. Berapa? Segitu. Soalnya dia mau bayarin. Iya, berapa? Ntar aja. Ya DM aja nih Instagramnya. Jadi akhirnya gue beli dari Malang kalau nggak salah waktu itu. Akhirnya nyampe, kondisinya waktu itu lumayan buluk sih. Akhirnya gue minta tolong Adit Ayam, cycle kit, apa ya? Bike terapi, tolong kinclongin. Akhirnya pas nyampe, wah kinclong banget. Akhirnya gue semangat lagi tuh, udah nggak sakit hati buat rakit. Emang cewek tuh gitu, bikin sakit hati. Ya, apa lagi? Terus akhirnya gue semangat lagi. Terus gue cari beberapa part
yang PR-nya adalah gue waktu itu udah sempat beli ban cukup gede, Swalby juga 225, nggak muat ternyata. Oh, gue sedih lagi. Ini 200, 2.0. Gue sedih lagi, akhirnya nyari, nemulah Swalby Dirty Dan ini ukuran 2.0. Akhirnya muat, ngepas banget, sisa dikit. Barulah gue rakit. Cuman kan gara-gara awalnya gendut, bannya gendut, tiba-tiba kecungkring, dicengin Andra terus. Sedih lagi gue di situ. Akhirnya gue nggak mau masuk kantor tuh gara-gara sedih. Lu Eva. Kantor sepeda ya. Akhirnya ya udahlah pakai aja. Tapi gue sejauh ini seneng sih. Kalau soal group set ini masih bawaannya brake set masih kayak yang awal, dia kompe. Seat post ini sebel juga sih. Ini seat postnya itu ukuran 260. Cuman 260 itu kebanyakan yang lurus doang tuh, yang besi. Akhirnya gue nemu ini 268 akal-akalan Kang Bengkel, dibubut lah akhirnya. Bagus lah. DKM, Desain Komunikasi Mekanik. Lulusan DKM. Terus apalagi ya? Handlebar sama kayak Andra, Marketplace. Ini dapat di mana kan banyak yang susah kan? Ada di Marketplace. Ada di Marketplace. Semua juga ada di Marketplace, Bang. Ini stemnya Nito Technomic, ukuran kedepannya 130 atau 13 cm. Omar bukan sih, bukan ya? Apa? Omar nggak? Omar, yang mana? Handlebar yang Surly. Beda. Kalau Omar itu apa, Andra? Bosco. Bosco, Kalau ini Losco. Jadi masih satu keluarga Nito. L sama B. Iya. Terus stemnya Technomic, panjang ke dalamnya 25 cm. Nito Losco-nya gue pakai yang lebar 480, soalnya kalau pakai yang 540 lebar banget karena bahan dia alloy jadi flex gitu loh. Oh, Akhirnya gue pilih yang 480 aja. iya, pedal mahal. Enggak, well go. Ini kanti lumayan. Kanti lumayan. Ini nafas. Jalu aja mahal. Mana ada, nggak ada. Apaan sih pada gue doang yang dibacain? Perasaan tadi gue diem aja giliran sepeda lu. Ini nafasnya mahal ya. Napasnya mah. Nafasnya mahal. Sakit hati jadi biar terobati. Terpuas ya. biar- Terobati kan? Terobati. Walaupun kadang kalau main ke sini, duh mau dikeluarin lagi nggak ya sepeda yang di depan? Kalau dibawa sih. Tolong dong. Kalau nggak dipakai kasih aja. Cocok sih lu gantengan itu emang. Ya emang parah, ganteng banget ya. Ini kan nafasnya belulak ya. Kalau menurut gua, yang tadi kargo, yang tadi tuh kayak red bike tuh dibangunin lagi kan. Ada nggak sih negatifnya dengan frame lady begini sama frame biasa tuh? Negatifnya apa ya? Ndra? Nggak ada ah. Negatifnya jajan aja jadi banyak nambah. Ya kalau lu kan nggak tahu apa yang terinspirasi lu waktu itu. Gua bangun lady deh. Nggak, maksudnya di depan lu waktu itu lu pasangin parts kan? Gue beli lady gitu loh maksudnya. Gue kepikirannya waktu itu, jadi Omar tuh sempet ngedumel mulu pengen Rivendell. Gue pengen Rivendell lady. Gue yang cariin kan. Akhirnya gue cariin. Lama-lama gue kedoktrin. Wah, cakep juga ya. Wah, bikin tipe-tipe Rivendell ya. Kalau kata Andra, yang paling bener itu bukan beli sepeda yang bener ya, tapi bikin sepeda yang mirip sama yang itunya. Kalau Jadi nggak punya duit. kalau nggak punya duit, karena kan kita ini nih DKM. Merek-merek di luar tuh emang pasti punya lady. Enggak juga. Kalau beberapa, gue sempat ngobrol sama Dewa waktu itu ya. Dewa tuh dapat, gue nggak tahu DM apa email, tapi Dewa sempat ngobrol sama orang Jepang, sama orang Blulak. Di Indonesia lagi rame lady bike ya, karena di kita juga ternyata lagi rame nih, banyak orang beli part buat lady bike. Oh, berarti orang juga sampai notice, maksudnya di luar Indonesia notice bahwa ini lagi rame nih lady bike. Akhirnya kemarin beberapa kali di forum udah mulai banyak tuh om-om yang mulai keluar koleksian lady bike-nya. Waktu itu gue lihat GT Palomar lady, GT tapi Udah lady. ada dari dulu Iya, kayak udah gitu-gitu, banyak. cuman pada keluar gua lagi nggak nih. aja. Pada keluar lagi. Seru banget. Makanya kalau misalnya dibilang
sepedaan bosen enggak sih, mungkin lebih ke pengen cari gimana caranya biar Suasana baru aja. Bukan, iya benar. Tapi secara fungsi, kenapa ini dimiringin? Ada sesuatu nggak sih? Gue belum tahu. Mungkin Andra, Gue nggak tahu sih. mungkin karena mempermudah cewek kali ya. Kalau mau turun. kalau lihat iya, kalau iya, top iya. top Udah pakai rok kali ya? mungkin ya. Soalnya mungkin kalau si mixtape itu setahu gua dia bukan untuk lady. road. Emang road balap cuma buat cowok cewek kali ya. Tapi emang bentuknya aja gitu. Bentuknya ke bawah. Itu kayaknya sih ya. Setahu gue waktu itu ada yang pernah ngomong tapi gue lupa siapa. Tapi jujur, emang ini nggak lady itu pasti komuter ya? Nggak bisa gravel, nggak bisa yang lain? Ada yang Bisa? MTB soalnya kan. Ada. Ada MTB juga? Bahkan kayak pabrikan, kayak brand kayak Crash, terus Velo Orange, Rivendell, mereka emang kayak Rivendell tuh emang gue lupa tipe yang mana, tapi emang dia buat nanjak ke gunung gitu loh. Kalau gue baca kenapa geometri dia panjang, dia biar supaya nanjaknya enak katanya. Makanya clearance ban dia bisa sampai gede gitu kan. Oh jadi lady tuh banyak pilihannya ya? Jadi buat om di rumah mau punya lady tapi dibawa kemana? Contohnya tadi kargo ya kan? Terus yang model-model frame lama juga bisa kok, dan masih banyak lady gue rasa kayak Federal gitu masih bertebaran kan ya? Masih. Terus kalau mau yang mahal banget nih kayak gini nih ada juga gitu. Kalau kelas itu mahal pasti ya, yang lady. Nggak tahu, nggak pernah lihat, nggak mau lihat. Gue belum pernah lihat, gue lihatnya yang Pasti sih. Pasti mahal, cuman gue jangan sampai gitu. Rivendell. Gue pernah lihat kayak Albion ya. Albion. Ya ini Albion. Iya, New Albion tuh. Waduh, itu mah gorgeous. Itu sepeda cantik apa emang ada fungsi buat MTB nggak sih? Itu sebenarnya kayaknya sepeda touring. Touring. Jadi itu komuting second gitu. line-nya Soma. Iya. Oh. Diceritain sama anak-anak mana? Hoters. Jadi itu second line-nya Soma. Soma itu gravel. Soma ada gravel, ada touring. Nah dia ini versi apa? City bike-nya mungkin ya. Soalnya dia masih murahnya lah. versi dia masih pakai cantilever, terus kalau gua lihat di webnya sama di Instagramnya tuh dia yang cuman pakai flat bar gitu-gitu. Yang nyantai gitu. Kemarin bahkan kalau lihat punyanya siapa? Gibran pakai drop bar masih ganteng banget dilihatnya itu. Dia pakai drop bar. Oh enggak, Lady. New Albionnya enggak lady. New Albionnya nggak lady. Kalau yang yang lady lady itu tuh Soma. Soma. Setir. Soma. Itu mahal. Gue tahu, gue nanya. Iya, mahal banget. Mahal banget itu parah. Gue mau ngasih tahu pilihan ke om di rumah tuh. Kemarin kan 26 udah naik. Ini gue yakin ya, kalau lady tuh akan naik untuk tapi komuter masih ya. Iya. Lebih ke komuter bukan ke gravel. Masih gue lihatnya sih kalau masih agak aneh kalau lady pakai drop bar. Belum ada sih yang bikin keren. Mungkin om di rumah mau bikin lady buat gravel juga silakan sih. Tapi kargo tuh keren banget tuh, baru lihat dan gue langsung bilang itu keren banget. Kalau cocok om ya. Harganya? Iya dong. Iya. Langsung aja nih Instagramnya DM, mungkin berminat untuk membeli. Tadi udah kelihatan kan pas-pasnya apa aja. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Kita mau keliling nih, biar ketahuan di. Kalau ngebangun sepeda ya dibangun aja gitu ya, dari apa yang dipinginin bentuknya apa, coba dibuat gitu, jangan nahan-nahan. Kan banyak yang kayak ntar tunggu part yang ini dulu deh. Sebenarnya jadiin dulu aja ya kan. Tadi gua pelan-pelan. Bangun aja dulu. Iya, bangun aja dulu. Diri gitu ya, dipakai daripada tidur mulu ya, nunggu Ini kayak cuma gini. beberapa part doang. Tiba-tiba wah. Ini parah sih ini. Enggak. Wah, enggak. Kalau gue itu Ini keren banget nih. Berarti kebanyakan juga berarti gue baru tahu ya, kayak Braston ngeluarin lady juga, kayak Iya. Suara juga ngeluarin lady juga. Banyak. Gue juga Sonic. pas awal sebelum tahu lady itu ternyata banyak, karena yang gue tahu lady ya cuman Federal. Ya gue pikir juga gitu pertama. Gara-gara dia nih waktu itu, gue pikir Federal waktu lu bangun. Polygon, ada Simba ini, ada Diamondback, ada Bridgestone, ada Panasonic, ada Kuwahara. Ternyata masih belum dieksplor gitu. Jadi ilmu baru lah buat gua. Yang kerja di kantor sepeda, ilmu baru buat gua. Harusnya berarti kayak menurut gue sih kebanyakan 80% nyiptain lady sih.
Iya. Apalagi tahun 90-an kan. Iya. Apalagi itu ya, Diamond Bike. Itu cakep banget. Itu cakep. Cuma satu-satunya gue lihat itu. Cuman satu-satunya. Gue sampai karena waktu itu bener sakit hatinya, gue nanya ke beberapa teman yang om-om pemain MTB Vintage, Om, ini ada sepeda ini nggak? Ada frame ini nggak? Wah, susah banget tuh, jarang. Ya, ini berarti emang cuma satu nih. Mbak, tolong dong, Mbak. Tolong dong. Iya, cuma satu. Ada di dalam. Ada di dalam. Ayo kasih pesan dong lagi. Kenapa? Pesan apa lu? Iya, apa ya? Om buat istrinya. Apa ya? Ya udah, sepedahan aja. Apapun sepedanya. Kita kan cuman menjaga skena, jadi kita memperkenalkan, oh ada sepeda lady, oh ada sepeda ini. Dan bisa dibuat seperti ini. Gitu. Iya. Kita hanya display. Kita mendisplay sepeda, makanya gue tar ganti stang, tar ganti ban ya biar jadi referensi buat teman-teman juga. Oh ternyata cocok ya. Soalnya biasanya ada yang takut, gue takut nggak cocok ya. Gue coba dulu di sepeda gue. Oh ternyata nggak cocok. Oh ternyata cocok gitu. Ini sepeda aing kumaha aing. Iya benar. Tapi boleh nggak datang nyobain? Boleh banget. Boleh. Nyobain jatuhnya kayak gimana? Handling kayak BJB. gimana? Jangan dipakai jari. Datang aja ke kantor sepeda di Raya ini Instagramnya. Ini masing-masing saya kasih tahu juga Instagram, mau yang DM tanya-tanya sepeda lady ini kayak apa gitu. Semuanya sih balik ke pilihan masing-masing dan selera masing-masing dan saldo masing-masing. Ini hanya pilihan. Kalau mau beli sepeda, ini ada opsi loh. Namanya Lady Bike ya? Iya. Bener. Terima kasih Om, terima kasih influencer udah mau datang ke sini membagi racun ya kan. Kalau ada pilihan lagi sepeda gitu ya, masukin juga mungkin akan teracuni ke depannya, siapa tahu ya kan. Thank you. Kita mau keliling lihat jatuhnya ini seperti apa. Ini kan baru ditaruh kan, belum dinaikin. Ini tiga-tiganya kita akan shoot ya. Thank you banget. Gaya itu pilihan, sehat itu keharusan. Gaya benar.